bisa nggak usah pakai tif Samira gitu ya, karena kasihan sama yang lain kalau dokter itu nggak ada namanya detektif. Dokter is dokter, dokter jantung, dokter kecantikan, nggak ada dokter detektif. Jadi kalau mau nanya dokter detektif itu setahu saya Samira kan, panggil aja Samira atau dokter Samira. Itu apa pertanyaannya? Dilaporin sama siapa? Samira, kalau memang dia mau melaporkan saya ingin bertanya juga ke Bapak Polisi. Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Medan atas laporannya Dr. Andrea Situngkir. Saya merasa saya nggak perlu dilapor-laporin sama si Samira ini, Dokter Samira ya. Tapi setahu saya Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Polrestabes Medan. Itu dulu yang kalian bertanya. Bila perlu kalian ke Medan sana atau ke Mabes Polri tanya. Jangan juga ada perlakuan perbedaan perilaku nih di kasus keonaran skincare ini gitu. Jadi jangan nambah-nambahin pekerjaan aparat negara dengan main lapor. Saya juga capek liatnya ya. Itu lebih bagus dia menyerahkan diri lebih bagus dia menyerahkan diri daripada dia ya, mungkin ini karena contoh dari terdakwa yang satunya ya. Jadi terinfluence kali ya, oh gini aja, onar aja gitu. Mungkin Kak udah ada surat panggilan berarti kan katanya udah lama ya dilaporinnya Kak. Bisa nggak tanyanya yang lain, nggak penting untuk saya jawab. Kalau saya dipanggil saya pasti datang, tapi tolong tanya balik ke si Samira, dia kapan datang ke Medan ya. Kapan dia datang ke Medan, karena kasihan Dr. Andrea Situngkir ini memang perlu keadilan yang sudah lama sekali melaporkan dia berbulan-bulan. Dia sudah dipanggil pertama jadi tersangka, lalu kabarnya belum, entah udah ada panggilan lagi atau belum. Coba teman-teman tanya ke Polrestabes Medan, proses laporannya Samira ini yang dilaporkan oleh Dr. Andrea Situngkir ini sampai di mana gitu. Itu besok kan datang nih hari Kamis nih. Coba kamu tanya ya, seperti kamu bertanya ke saya yang nggak jelas nih laporan si Samira di mana itu katanya. Coba kamu tanya ke si Samira itu bagaimana dengan laporan Dr. Andrea Situngkir terhadap diri dia. Kalau saya emang nggak ada takut-takutnya, nggak ada karena saya di sini itu bukan saya ngomong membela kebenaran, nggak terlalu jauh lah membela kebenaran. Saya gerah dengan ulah-ulah oknum nih penghancur dunia usaha skincare di Indonesia ya. Salah satunya menurut saya si Mas Samira ini, karena dengan jelas ya, ingat ya kalian wartawan semua menyaksikan di dalam persidangan itu bagaimana dalam dakwaannya bahwa ada keterkaitan 2 orang di dalam terjadinya pemerasan saudara NM ini. Bagaimana ada pasal 55 di situ yang harus ditegakkan. Dan di dalam kesaksiannya Dr. Reza bahwa kronologi diceritain itu ada nama Samira juga disebut di situ. Itu yang lebih penting kamu tanyakan. Karena ini bahaya buat kalau untuk cuma ngelaporin saya, apalagi ITE yang dicemarkan siapa? Nama dia udah cemar di mana-mana gitu. Iya nggak? Iya, bahkan dia udah tersangka kan. Dan di dalam kasus ini nggak ada hubungannya dengan Kak Fitri. Itu hanya ketersinggungan pribadi dia. Tapi bagaimana dia sebagai profesinya harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat. Dan dia bagaimana mempertanggungjawabkan ketersangkaan yang telah ditersangkakan kepada dia gitu. Ya, itu lebih penting ditanyakan. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini itu blunder ya, karena akan akhirnya si Samira ini yang akan saya balik bertanya kepada aparat negara gitu. Sampai di mana? Dia siapa aja kan selalu bisa belum jadi pemicu nih. Seperti apa nih Kak? Saya kurang paham kalau itu pemicu apa ya Samira dengan NM. Keributan terjadi. Samira sama NM. Kita nggak ngerti juga karena kan dia dikait-kaitkan nih, sedangkan mereka ini kan mengakunya tidak saling terkait, padahal di dalam dakwaan ada keterkaitan gitu loh yang mengenai pemerasannya ya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah mereka ingin membelah diri, menyelamatkan diri masing-masing atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi Jadi seolah-olah kayak pecah kongsi nih mereka nih. Mungkin bukan seolah-olah, bisa juga pecah, bisa ya. Pecahnya ini apa karena memang salah satunya yang ingin selamat atau seperti apa gitu? Ya di dalam ya sekarang kan bisa kelihatan ya bagaimana tuh orang-orang itu melakukan satu sindikat kejahatan. Kalau udah ada yang ketangkep kan kayak semua pengen menyelamatkan diri. Akhirnya menurut pengamatan saya ada yang bertindak seolah-olah dewa penolong.
ngurusi terdakwa di dalam tahanan, ada yang lari seolah-olah dia nggak tahu ya, tapi kan ini ya sudahlah, kita ikutin saja jalannya persidangan. Sebenarnya saling cuci tangan gak sih kak? Mandi kali bukan cuci tangan. Peribahasa gitu. Iya, mandi bukan cuci Yang tangan pasti lagi. kayaknya mereka ingin menyembunyikan pucuknya. Nah, ini dia nih. Tadi kita diskusi mengenai kok gini ya. Ya saya sepakat dengan Zanza, mereka ini berusaha mengkecoh ya, Iya. berusaha mengkecoh di atas. Tapi akankah yang di atas sendiri akan terungkap dengan Pengamatan kamu bagaimana? Yang di atas ini akan terungkap? Tergantung mereka bagaimana deal-dealannya dengan yang sudah duduk di kursi pesakitan. Kalau misalnya lebih berat menyebutkan nama si pucuk ini, ya mungkin dia akan mengorbankan dirinya sendiri, gitu aja sih. Tapi kasihan juga jadi si pucuk Ya ya. kasihan. Kasihan ya. Ya tapi itu. Capek ya jadi. Kasihan Mudah-mudahan dia. si terdakwa ini berani mengungkapkan semuanya, gitu. Tapi kalau terdakwa ini berpikir ya si pucuknya ini sebagai bank swasta buat dia, ya mungkin terdakwa akan Iya. pasang badan. Tapi, Daripada gue udah masuk terus gue nggak ada uang lagi oh, kan. ketawa-ketawa. Saya sarankan sih si pucuknya ini ya bikin bank yang besar lah biar nggak kolaps. Bercanda ya, jangan dibahas serius, bercanda ini. Ya kan dandanin terdakwa OTD dari rumah tahanan sampai kursi terdakwa kan dia harus terlihat wow gitu. Tapi memang dibandingkan dengan yang katanya mafia skincare, the real mafia itu justru yang terlihat sindikat loh. Iya betul. Dan ini sudah hampir terbukti. pembuktian gitu. Kalau yang lain kan belum, nggak ada. terdakwa ini akan rela kak masuk untuk melindungi si pucuk menurut Kak Fitri sebagai nggak orang tahu. yang dengan sifatnya dia? Ya nggak tahu saya, karena menurut saya emosional dan cara berpikirnya si terdakwa ini kan antara dia baik dengan dia jadi nggak baik itu setipis tisu ya. Ya good luck aja lah sama pucuk. Good luck aja lah, semoga ini tisu ini tetap di tempatnya, bisa menjaga. Jangan sampai tisu kayak gini ya bahaya, udah habis-habisan tetap akhirnya terbuka juga. Oke. Oke, Iya. oke, Terima aman. kasih. Aman? Terima kasih. Insyaallah. Apa? Samira